Matthias. Ya, pasti dia sudah besar seperti Nathan. Aku sangat merindukannya sampai di saat aku mendengar namanya sudah membuat jantungku berdegup kencang. Putraku yang dipisahkan dariku, apa yang harus aku lakukan? Aku seolah tidak diberikan pilihan. Edelweiss terdiam, tatapannya melihat lurus namun pikirannya melayang. Sebagai seorang ibu yang melahirkannya dan sangat menyayanginya, hatinya sungguh tidak bisa menolak. Akram tahu betul bagaimana cara untuk mendapatkan perhatiannya, seolah-olah ia sudah merencanakan ini sebelumnya. Jika kau mau, aku akan menjemputmu malam ini. Aku tidak akan memaksamu. Mulai hari ini aku akan belajar menghargai pendapatmu. Walau memang aku butuh waktu untuk itu. Akram melangkahkan kakinya mendekat lagi, nada bicaranya terdengar sangat bersemangat, dia tahu Edelweiss tidak akan menolaknya. Dasar licik, menggunakan anakku sebagai senjata. Aku akan menerima penawaranmu, tapi tidak ada maksud apapun dari itu, aku hanya ingin bertemu Matthias. Edelweiss langsung pergi dengan sedikit berlari, dia tidak ingin Akram mengejarnya. Akram yang mendengar itu dan langsung melihat Edelweiss pergi darinya tersenyum dengan sangat lebar. Yes. Salah satu trik berhasil, walau ucapannya semakin tajam seolah menusuk hati, aku sama sekali tidak peduli. Yang penting aku bisa menjemputnya malam ini, dan kami bisa lebih dekat lagi. Akram sangat bersemangat, dia tanpa sadar menunjukkan betapa berdebar-debarnya mengejar seseorang yang ia suka. Selama ini dia mendapatkan segalanya dengan mudah, dia juga menempatkan Edelweiss di sisinya dahulu dengan begitu mudahnya. Tetapi kali ini dia harus berjuang keras, semesta seolah memberikan kesempatan bagi Akram untuk mengejar wanita yang ia sukai. Segera setelah itu, Akram juga harus melakukan beberapa pekerjaan dan juga urusan pentingnya di negara ini. Dia harus bisa menjalin kerjasama dengan salah satu anak perusahaan The Frost dan menggaku sisinya, bukan untuk keuntungan namun untuk menggali informasi yang ia butuhkan. Drake. Akram kembali menghubungi Drake yang berada di perusahaan Brown sekarang, sedangkan Matthias sudah berada di perjalanan menuju Inggris bersama Amora dan Sin. Keduanya ikut demi keamanan Matthias, juga atas perintah Akram untuk beberapa misi yang penting di sini. Iya bos. Drake sedang sangat sibuk mengurus berbagai hal penting sekarang ini. Tempatkan keamanan untuk Edelweiss, cepat atau lambat musuh pasti akan segera mengetahuinya, aku sudah tidak bisa melepaskannya lagi Drake. Maka dari itu kita harus segera mendapatkan informasi dari The Frost secepatnya, kita harus menangkap dia yang menjadi sumber kemalanganku dan akan menjadi malapetaka di masa depan jika dia tidak segera ditangkap. Akram berbicara terhadap Drake yang sebenarnya sudah menduga jika Akram bertemu dengan Edelweiss secara kebetulan maka akan ada perubahan rencana. Siap bos. Drake menyanggupi perintah dari Akram. Sejak Akram fokus menghancurkannya pamannya sendiri ialah Abraham Granddawn selama 5 tahun, secara bersamaan ingatannya yang terdistorsi sudah kembali di mana musuhnya lebih besar dari yang ia duga. Pembantaian keluarga Dawn dan The Frost merupakan sebuah rencana yang mengerikan, sedangkan alasan mengapa dia selamat dari pembantaian itu adalah berkbi Abraham Granddawn. Entah rahasia apa yang sebenarnya terjadi, akan tetapi fakta bahwa Abraham Granddawn membiarkan semua itu terjadi dan hanya melindunginya seorang tetap tidak bisa dimaafkan oleh Akram. Sekarang ini, Akram sudah bisa menekan pamannya dan mendapatkan saham yang seharusnya menjadi miliknya itu, tetapi Akram sengaja tidak membocorkan hal itu ke publik demi bisa menangkap orang mengerikan yang menjadi musuh utamanya. Akram harus tetap berpura-pura berada di dalam permainan dan kekangan Abraham Granddawn demi bisa menangkap orang itu. Hal paling mengejutkan yang diketahui oleh Akram sejak ia mendapat saham dari pamannya adalah bahwa hampir seluruh kekayaan Dawn dahulu telah diakuisisi oleh The Frost dan yang tertinggal saat itu adalah perusahaan Dawn yang hampir bangkrut.
Perusahaan Grand Dawn bisa bangkit kembali karena memang usaha Abraham Grand Dawn yang melakukan banyak sekali hal kotor demi mempertahankan perusahaan keluarganya, dan dilanjutkan oleh kepiawaian dan kejeniusan Akram, sehingga perusahaan itu kembali berjaya dan sekarang akan melakukan pembalasan dendamnya. Jika kau sudah cukup kuat untuk membalaskan dendammu, maka aku tidak akan memberikan informasi apapun. Kau harus bisa mendapatkannya sendiri. Jika kau tidak bisa mendapatkannya, maka jangan harap kau bisa menang. Kau hanya akan berakhir seperti kakak laki-lakiku yang naif dan mati mengenaskan. Aku tidak akan meminta maaf atas kematian ibumu dan kehidupanmu yang mengerikan. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Jika kau ingin membunuhku, maka lakukanlah sekarang. Akram masih ingat dengan jelas pesan dari Abraham Grand Dawn di saat dia sudah berhasil menundukkannya 2 tahun lalu. Pesan itu membuat Akram terdiam dan menyusun rencana yang sedang ia jalankan ini. Perusahaan Grand Dawn semakin besar, dan perlahan-lahan menjatuhkan musuhnya. Dia tidak membunuh pamannya demi rencana ini bisa berjalan dengan lancar. Di suatu tempat, sebuah surat kabar bisnis telah dilemparkan oleh seseorang di sebuah ruangan besar yang begitu megah. Di sana seorang lelaki setengah tua sedang duduk. Dia baru saja membaca surat kabar mengenai perusahaan Grand Dawn yang semakin menaiki puncak dan berjaya. Betapa keras kepala, kenapa nama keluarga itu kembali terlihat olehku? Padahal aku sudah menghancurkannya dan menginjak-injaknya dengan kakiku. Aku sangat membenci nama keluarga itu. Jika dia muncul di depan mataku, aku ingin langsung membantai mereka lagi. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah kulakukan sekali lagi? Dia berbicara sendiri, wajahnya nampak sendu namun matanya sangat licik. Dia adalah salah satu elit global yang memiliki banyak sekali pengaruh. Dia adalah sosok di balik perusahaan adidaya The Frost yang dahulu hampir menghancurkan perusahaan Grand Dawn. Oh iya, aku hampir lupa, adikku yang bodoh itu memiliki anak dari keluarga terkutuk itu, dan kalau tidak salah namanya adalah Akram. Apakah dia sudah tahu betapa menjijikannya keluarganya itu? Haruskah aku bermain-main dengan hidupnya sampai mati seperti adikku? Aku merasa ini jadi menyenangkan. Akan sangat membahagiakan jika aku melihat keturunannya mati seperti dia, hahaha. Para sampah itu, aku mungkin akan mengirimkan anaknya ke neraka juga. Dia berbicara sendiri, seperti seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan, namun lebih tepatnya dia memiliki kemarahan yang begitu mengerikan yang tidak akan pernah padam. Waktu akhirnya berlalu, Edelweiss pertama-tama menghubungi ayahnya di mana dia akan pulang telat malam ini, padahal sebenarnya dia ingin bertemu Matthias. Edelweiss juga secara sembunyi-sembunyi masuk ke dalam mobil Akram yang secara pribadi telah menjemputnya sesuai dengan apa yang ia katakan. Apakah ada yang ingin kau makan terlebih dahulu? Haruskah kita mampir di suatu tempat dan makan dulu? Akram kembali mencairkan suasana. Dia ingin berbincang-bincang dengan Edelweiss. Edelweiss hanya diam saja, seolah dia tidak mau membuka mulutnya sedikit pun untuk Akram. Dia mengalihkan pandangannya ke arah yang berbeda dari Akram yang terus menatapnya. Oh iya, kau masih ingat syal rajutanmu? Aku membawanya kemana-mana, aku juga selalu memakainya sampai orang-orang kebingungan. Lihatlah, syalnya sudah terlihat seperti ini sekarang. Akram tidak habis ide, dia membawa syal yang dulu ditinggalkan oleh Edelweiss untuknya, yang memang selalu ia bawa kemanapun. Edelweiss yang mendengar itu menghela nafasnya berat dan menoleh ke arah Akram dengan tatapan yang sangat tajam. Akram yang melihat kemarahan di mata itu belum juga padam langsung tersenyum dan mengedipkan matanya. Cantiknya. Akram menggombal di mana hal itu membuat Edelweiss terkejut dan geleng-geleng kepala. Dia kembali mengalihkan pandangannya dan berpangku tangan. Dasar lelaki aneh. Edelweiss gerutu lagi-lagi, mulut pedasnya tidak bisa ia hentikan. Tidak apa aneh, yang penting aku berhasil membuatmu berbicara denganku. Barusan kau pasti terpesona oleh ketampananku kan, makanya kau langsung mengalihkan pandanganmu lagi.
Akram berbisik benar-benar membuat Edelweiss syok dan menyadari jika dari dulu sikap percaya diri dan anehnya ini tidak akan bisa dimengerti oleh Edelweiss. Selama perjalanan, Akram menatap wanita yang sangat ia cintai itu sembari berpangku tangan. Dia tersenyum sejak tadi. Dia sungguh tidak peduli bagaimana Edelweiss selalu menolaknya dan mengatakan kata-kata yang pedas. Yang paling penting baginya adalah fakta bahwa dia berada di sisi Edelweiss setelah 5 tahun lamanya dia menahan diri. Hanya dengan duduk bersama dalam jarak yang dekat sudah sangat membahagiakan baginya. "Tuan, kita sudah tiba." Supir pribadi yang merupakan anggota mafianya itu menghentikan mobil di sebuah lobi bandara. Edelweiss yang mendengar itu langsung keluar dari mobil. Dia sudah tahu jika sejak tadi Akram menatapnya dengan begitu intens, hal itu membuatnya sedikit gugup. Jadi, dia keluar dari mobil dengan begitu cepat ketika bapak supir itu mengatakan mereka sudah tiba. Dia terlihat semakin menggemaskan saja, semakin dia dewasa semakin cantik dan menggemaskan wajahnya. Akram berbicara pelan di mana dia mengikuti Edelweiss keluar dari mobil. "Ayo sayang, kita jemput Matias." Akram berbisik membuat Edelweiss merinding, apalagi ketika Akram mengulurkan tangannya agar ia genggam. Mata Edelweiss membulat dan dia kehabisan kata-kata dengan semua sikap Akram ini. Sayang, apakah kepalamu terbentur sesuatu? Kenapa kau memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan itu? Wah, aku sungguh kehabisan kata-kata." Edelweiss celetuk geleng-geleng kepala dan merasa Akram pasti terkena sesuatu sebelum menjemputnya, karena itulah dia bisa mengatakan kata sayang itu. Edelweiss berjalan mendahului Akram sembari menenangkan dirinya, bagaimanapun sikap Akram terlalu berlebihan baginya. "Hahaha, wajahmu memerah, kau pasti malu kan? Menggemaskan sekali." Akram yang merasa Edelweiss pasti merasa malu karena wajahnya memerah mengejar Edelweiss dan berjalan beriringan dengannya lagi. Edelweiss sampai membeku saat ia mendengar itu dari Akram. Dia sampai harus menghentikan langkahnya sejenak dan menatap Akram dengan tatapan yang sangat tajam dan keheranan. "Malu? Aku? Wah, kesabaranku benar-benar sudah habis. Aku tidak paham bagaimana cara kerja berpikirmu Tuan yang terhormat, tetapi aku sama sekali tidak malu dan wajahku memerah bukan karena malu tetapi karena dingin. Apa Tuan mengerti?" Edelweiss yang kehabisan kesabarannya itu berbicara dengan suara yang cukup nyaring. Dia merasa harus menjelaskan kesalahpahaman ini kepada Akram. Di bayangan Edelweiss, dia sudah merasa bersikap sangat tegas dan sedikit menakutkan dengan kata-katanya dan amarahnya yang meledak-ledak. Tetapi di mata Akram sekarang ini Edelweiss tetap terlihat mungil dan menggemaskan. Amarah Edelweiss barusan malah membuatnya terlihat semakin imut di mata Akram. "Kau ternyata sangat pemarah, saat marah wajahmu malah terlihat semakin menggemaskan. Aku mengerti. Aku mengerti, jangan marah lagi, aku tidak akan menggodamu lagi." Akram menepuk-nepuk bahu Edelweiss seolah-olah menenangkannya yang sedang marah-marah. Akram bersikap seolah-olah bukan dialah penyebab Edelweiss kesal seperti ini. Mulut Edelweiss sampai membulat dan dia tidak bisa berkata apapun lagi. Edelweiss langsung menarik dan membuang nafas untuk mengatur pernafasannya. Dia kemudian memejamkan matanya dan menenangkan dirinya. "Benar, semakin aku menanggapi lelaki ini semakin aku marah dan kesabaranku akan hilang, bayangkan saja dia batu." Edelweiss menenangkan dirinya dan kembali melangkahkan kakinya. Akram yang tadi tersenyum dan bersikap menenangkan Edelweiss langsung terdiam dan matanya berkedip-kedip melihat Edelweiss yang pergi darinya. Batu. Kau bercanda, lelaki setampan aku mana bisa dianggap sebagai batu." Akram gerutu kembali mengejar Edelweiss yang saat ini setengah berlari agar tidak mendengar ucapan aneh dari Akram lagi. Saat keduanya nampak saling kejar, tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang memanggil nama ayah. "Ayah."
Suara anak kecil itu menggema dan saat itulah wajah kesal dan memerah Edelweiss itu terdiam dan jantungnya berdegup sangat kencang. Dek, dek, dek. Dia melihat ke depan dan di sana ada Matthias yang sangat mirip dengan Nathan sedang berlari ke arah mereka. Lalu dengan cepat dia melompat ke gendongan Akram yang sudah menyambutnya. Matthias, apakah kau merindukan ayah? Kau kelihatan sangat senang sekarang, hahaha. Akram merasa Matthias nampak sangat senang karena dia membawanya ke Inggris, padahal yang sebenarnya terjadi adalah Matthias tidak terlalu senang karena dia harus kelelahan berada di pesawat sepanjang hari. Ayah, Matthias tidak senang, kenapa ayah tiba-tiba membawaku ke perjalanan bisnismu? Aku sudah besar ayah, jadi ayah tidak perlu khawatir denganku, aku bisa hidup sendiri. Matthias menggerutu dan selalu saja bersikap sok dewasa, sama persis seperti Nathan. Wajah kesalnya juga sangat mirip dengan Nathan. Edelweiss terdiam dan dia tidak bisa menahan air matanya, kerinduannya dan betapa dia sangat ingin bersama Matthias tertumpah sekarang ini. Dia menutup mulutnya dan dia merasa sangat senang saat melihat Matthias tumbuh dengan sangat baik. Matthias. Edelweiss berbisik pelan, di dalam hatinya dia tidak bisa berhenti merasa bersyukur bagaimana dia bertemu dengan putranya ini. Matthias yang nampak mengomel kepada ayahnya itu menyadari jika ada seorang wanita dewasa yang sangat cantik berada di sisi ayahnya. Matthias memandangi Edelweiss seolah memberikan penilaian kritis terhadapnya. Ayah, siapa dia? Apakah dia pacarmu? Matthias bertanya membuat Edelweiss terkejut, entah kenapa Edelweiss merasa sangat gugup, dia hanya bisa tersenyum kaku namun juga kebingungan dengan ucapan Matthias yang mengatakan jika dia adalah pacar Akram. Akram langsung terkekeh dan membisik sesuatu ke arah Matthias yang sebenarnya bisa didengar oleh Edelweiss. Dia adalah wanita yang ayah sukai, jika kau mau punya ibu, kau harus membantu ayah mendekatinya. Akram berbisik membuat Edelweiss yang mendengar itu semakin kebingungan. Ingin punya ibu? Bukankah Matthias sudah punya ibu? Lagian permintaanmu terhadap anakmu sangatlah aneh dan berlebihan. Jangan menekankan obsesimu terhadap anakmu. Edelweiss mengernyit dahinya, dia merasa respon Matthias pasti akan menolak dengan keras. Aku mengerti ayah, dia juga terlihat sangat serasi dengan ayah, aku akan membantu dengan seluruh kemampuanku. Jadi ternyata ayah memanggilku ke sini karena butuh bantuan. Hahaha, bagus ayah, aku memang selalu dibutuhkan oleh ayah. Matthias berbisik yang juga didengar oleh Edelweiss. Edelweiss sampai menganga dan menutup mulutnya dengan tangan karena terlalu terkejut. Ho. Akram dan Matthias yang saling membisik namun kedengaran itu kemudian tertawa bersama-sama dan melihat serempak ke arah Edelweiss. Aduh kepalaku, bagaimana sebenarnya caramu mendidik Matthias? Kenapa dia benar-benar terlihat sama sepertimu? Bahkan cara tertawanya juga. Edelweiss memegangi kepalanya karena merasa sakit kepala. Ayah, turunkan aku. Matthias berbisik kemudian dituruti oleh ayahnya. Matthias yang siap sedia dengan segala kemampuan untuk membantu ayahnya yang kesepian itu langsung bersikap sok cool dan memperkenalkan dirinya kepada Edelweiss. Perkenalkan, namaku Matthias Grendown, aku adalah anak ayahku, mungkin kelihatan ayahku lah yang merawatku tapi sebenarnya selama ini aku sudah sangat lelah karena ayahku ini sangat suka masuk ke kamarku dan tidur memelukku sampai aku kegerahan dan sesak, jadi aku merasa akulah yang merawat ayahku. Jadi, karena itu aku sebagai anak yang sangat berbakti dan keren, akan membantu ayah mencari calon istri, dan ayahku menginginkanmu. Jadi, nona calon istri ayah, aku akan menjadi anak yang sangat baik jadi tolong jangan menolak ayahku. Matthias benar-benar tidak tahu cara berbasa-basi, hal itu membuat Akram sampai geleng-geleng kepala dan memijat kepalanya karena merasa Matthias telah menjatuhkan harga dirinya dengan mengatakan semua itu. No, nona calon istri ayah.
Kenapa kau lucu sekali? Lelucon yang sangat menggemaskan. Edelweiss sudah tidak bisa menahan dirinya dan langsung memeluk Matthias. Saat itu, Matthias yang masih sok keren merasa ada hal yang aneh dari pelukan ini. Dia merasa sangat hangat dan dia sangat menyukai pelukan ini. Matthias terdiam sebentar ketika dipeluk oleh Edelweiss, kemudian secara spontan digendong karena tubuhnya yang kecil itu. Matthias cukup kebingungan, dia merasa tenang dan mengantuk dalam pelukan wanita yang disukai oleh ayahnya. Dia merasa pelukan ini belum pernah ia rasakan sebelumnya, pelukan seorang ibu yang hilang dari hidupnya sejak ia bayi. Pelukan itu membuat matanya menjadi berat, semangat juangnya yang ingin membantu ayahnya mendapat istri seolah lenyap. Aku mengantuk. Matthias keluh pelan kemudian dia tiba-tiba saja terlelap dalam gendongan Edelweiss yang masih memeluknya dengan sangat lembut sembari memejamkan matanya. Akram tersenyum bahagia sekali melihat pemandangan ini, pemandangan yang telah terlewat selama 5 tahun. Benar, wanita inilah satu-satunya yang aku inginkan menjadi pendamping hidupku, pada akhirnya aku hanya bisa mencintainya. Momen ini terlalu menyentuh hatiku sampai rasanya aku tidak ingin waktu berlalu dengan cepat. Bagi Akram waktu baginya berjalan begitu lambat, Edelweiss yang menjadi semakin cantik dan dewasa itu memeluk putra mereka sembari memejamkan matanya. Kebahagiaan sepenuhnya yang hilang dari hatinya sedang agar di hadapannya sekarang. Sedangkan Edelweiss, dia memejamkan matanya dan merasakan detak jantung putra kecilnya. Putraku, entah keberuntungan apa yang ibu miliki hingga bisa bertemu dan memelukmu seperti ini. Hatiku menjaga terlalu bahagia namun juga begitu perih karena ibu tidak ada di sisimu sejak kamu bayi. Ibu sangat mencintaimu Matthias, kau adalah dunia ibu bersama dengan Nathan adikmu, rasanya ibu tidak ingin melepaskan pelukan ini, karena jika ibu lepaskan maka ibu takut tidak akan bisa melakukannya lagi. Edelweiss merasa sangat terharu, dia bahagia sekali namun juga bersedih dengan sangat dalam di saat yang bersamaan. Dia tidak bisa mengatakan kepada Matthias jika dia adalah ibu kandungnya, banyak hal yang belum diketahui oleh Edelweiss, dan situasi ini sebenarnya terlalu mengejutkan baginya. Tangannya sampai bergetar dan air matanya tidak bisa terbendung, rasa rindu dan rasa bersalah bercampur menjadi satu. Akram yang melihat kesedihan mendalam dan bagaimana Edelweiss menangis memeluk putra mereka merasa hatinya terasa sangat sakit. Tindakannya yang begitu menyakiti Edelweiss terbayang di kepalanya sehingga membuatnya merasa teramat menyesal. Dia akhirnya melihat dengan mata kepalanya sendiri, apa yang sebenarnya dia renggut dari Edelweiss yang membuatnya sangat marah dan tidak mau memaafkannya. Dia telah memisahkan ibu dan anak yang seharusnya tidak terpisahkan. Jadi karena itulah kau mengatakan aku telah merebut segalanya darimu. Jadi karena aku telah mengambil Matthias jadi kau merasa aku telah mengambil duniamu. Setelah 5 tahun penuh aku menyadarinya, ternyata aku masih harus belajar lebih banyak mengenai hal-hal kecil seperti ini. Karena aku dididik untuk tidak memiliki perasaan dan tidak mementingkan hubungan antara manusia satu dan yang lainnya, aku menghancurkan banyak hal di hidupku, dan salah satu yang paling aku sesali adalah menghancurkanmu seperti itu, walau aku melakukan itu demi melindungimu, tetap saja aku merasa menyesal dan rasanya hatiku terasa sangat sakit. Akram akhirnya menyadari sesuatu hal, perkataan Edelweiss yang membuatnya bingung karena Edelweiss mengatakan dia telah merenggut segalanya darinya. Akram awalnya menyangka jika Edelweiss membicarakan mengenai kebebasannya yang telah ia renggut dahulu. Kebebasan sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia, jadi Akram merasa Edelweiss akan bahagia jika diberikan kebebasan. Namun sekarang matanya terbuka, jika sebenarnya Edelweiss tidak pernah ingin benar-benar berpisah darinya. Akram langsung memeluk Edelweiss dan Matthias yang ada dalam gendongan Edelweiss. Dia memeluknya dengan sangat erat seperti memberikan kesan jika dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Maafkan aku, butuh 5 tahun lamanya aku menyadari ini.
Maafkan aku Edelweiss, pasti kau sangat menderita karena aku, tapi aku sungguh tidak ingin melepaskanmu lagi. Berikanlah aku kesempatan sekali lagi, maka aku akan membuktikan diriku jika aku bisa membahagiakanmu dan melunasi hutang-hutangku yang telah menyakitimu selama 5 tahun ini. Hanya satu kesempatan terakhir, berikan Matthias kesempatan untuk memiliki ayah dan ibu yang lengkap. Akram berbisik membuat Edelweiss terdiam, dia tidak mengatakan apapun di saat Akram memeluknya, hatinya hanya merasa seperti dipeluk dan diberikan ketenangan. Tunggu dulu, ayah dan ibu yang lengkap. Apa maksudmu? Edelweiss yang tadi tenggelam dalam perasaannya sendiri, akhirnya menyadari apa yang sejak tadi dikatakan oleh Matthias dan Akram. Jika nampaknya Matthias memang besar tanpa ibu selama ini. Edelweiss langsung menjauhkan dirinya dari Akram, namun dengan tetap memeluk Matthias, matanya melebar seolah menunggu penjelasan dari Akram. Aku bukan kentang kecil, aku Matthias. Tiba-tiba saja di situasi seperti itu, Matthias mengigau bagaimana dia selalu saja dipanggil kentang oleh Sin, dia sedang bermimpi hal random di kepalanya sekarang. Matthias benar-benar terlelap di pelukan ibu kandungnya. Jelaskan nanti saja, Matthias sedang tidur, aku tidak ingin dia terganggu. Edelweiss terperanjat saat menyadari putra kecilnya mengigau, hatinya menjadi penuh lagi dan dia menghentikan Akram untuk menjelaskan mengenai apa yang baru saja ia katakan. Ayo kita kembali ke rumah Ulu, aku akan menjelaskan semuanya kepadamu di sana. Akram langsung merangkul Edelweiss dan mengajaknya berjalan. Edelweiss langsung menoleh ke arah tangan Akram yang dengan percaya diri merangkul bahunya. Dan seperti sebelumnya, adegan yang sama terjadi lagi di mana Edelweiss menghindari dan berjalan dengan sangat cepat, lalu dikejar oleh Akram. Mereka berdua berjalan terlihat seperti saling kejar-kejaran. Di saat yang bersamaan, Amora dan Sin yang sebenarnya sejak tadi ada di sekitar Akram, Edelweiss, dan Matthias. Bagaimanapun, Sin dan Amora lah yang secara langsung mengawal Matthias di dalam pesawat. Sepertinya kita berdua tidak terlihat oleh mereka. Amora keluh terhadap Sin. Benar sekali, mereka berdua merebut kentang kecilku. Sin keluh yang melihat Matthias terlihat sangat senang saat Edelweiss menggendongnya sembari melangkahkan kaki. Hanya saja aku cukup terkejut melihat wanita itu di sini. Nampaknya bos sama sekali tidak bisa melupakannya sedikit pun. Tapi mau bagaimana lagi, kau ikutlah mereka, aku harus berteman salah satu pacarku yang ada di sini. Sin langsung pergi meninggalkan Amora juga, di mana Amora sampai geleng-geleng kepala menemukan jika Sin memiliki terlalu banyak pacar. Amora menghela nafasnya panjang juga lalu melihat ke bawah. Aku juga sepertinya harus mendapatkan suami, tapi apakah wanita sepertiku bisa mendapatkan suami? Apakah aku sudah ditakdirkan untuk sendirian selamanya? Amora sedang merenungi nasibnya, dia merasa terlalu asyik dengan kehidupannya selama ini sehingga dia lupa mencari calon suami. Namun ekspresinya yang terlalu berlebihan langsung berubah ketika beberapa anak buahnya sudah datang untuk menjemputnya untuk menuju kediaman Akram yang ada di sini. Hanya dalam waktu singkat, mereka telah tiba di kediaman Akram yang ada di sini. Seperti biasa kediaman itu terlalu luas dan berlebihan. Berada di pusat kota namun memiliki taman yang begitu luas, bahkan ketika menuju kediaman itu memiliki jalan khusus yang hanya bisa dilewati oleh pemilik rumah yaitu Akram. Edelweiss sudah tidak terlalu heran dengan kemegahan kediaman ini, dia sudah terbiasa dengan kemegahan itu 5 tahun lalu. Matthias, kau sangat imut dan pintar, walau terlalu berlebihan seperti ayahmu, tapi ibu sangat bahagia bisa bertemu kamu hari ini. Selamat ulang tahun ya sayang, maafkan ibu karena meninggalkanmu sendirian, walau nampaknya kamu terlihat tidak kesepian dan bahagia, ibu sudah senang dengan hal itu. Ibu harus pulang, karena kamu punya adik yang pasti sekarang sudah mencari-cari ibu. Ibu sangat menyayangimu,
Terima kasih sudah tumbuh menjadi anak yang sehat dan pintar. Edelweiss berbisik dekat sekali di telinga Matthias, lalu dia mengecup keningnya. Edelweiss harus segera pulang, dia sudah merebahkan tubuh Matthias di atas ranjang, dan Akram menunggu di luar sesuai dengan keinginan Edelweiss. Setelah mengatakan hal itu, dengan perasaan yang berat dia melangkahkan kakinya keluar, dia tahu sekarang pasti Nathan sedang menunggunya pulang. Dia mengusap air matanya terlebih dahulu, dia tidak ingin terlihat lemah oleh Akram yang pasti menunggunya di luar. Dan benar saja saat ia membuka pintu, dia sudah melihat Akram berdiri di sana menunggunya. Edelweiss sejak kemarin tidak terlalu memerhatikannya, akan tetapi sekarang Edelweiss menyadari jika Akram nampak semakin tampan, dia tetap tinggi dan tegap dengan mata yang tajam seolah-olah menganggap orang lain tidak setara dengannya. Dia berdiri menatap Edelweiss yang baru saja keluar dari kamar, untuk sejenak Edelweiss pun tidak bisa mengalihkan pandangannya. Bagaimanapun, di samping kemarahan dan kekecewaannya yang begitu besar terhadap Akram, tetapi hatinya sama sekali tidak berubah. Karena itulah selama ini dia marah pada dirinya sendiri, karena setelah apa yang dilakukan oleh Akram, dia tetap ada di hatinya. Edelweiss yang sadar jika dia telah terlena, segera memejamkan matanya dan menyadarkan dirinya, jika semuanya sudah tidak bisa kembali seperti dulu lagi. "Tuan, aku harus segera pulang, ayah dan ibuku sedang menunggu." Edelweiss berbicara dengan formal, dia juga menundukkan kepalanya sedikit untuk menunjukkan hormat, di mana hal ini ia lakukan agar membuat Akram sadar jika ia tidak akan mau kembali dengan Akram. Tanpa menunggu respon apapun, Edelweiss langsung melangkahkan kakinya melewati Akram. Akram yang sudah menunggu Edelweiss sejak tadi tentu tidak mau melepaskannya, dengan tangannya yang kokoh dia langsung menarik Edelweiss dan memeluknya dengan sangat erat. Salah satu tangan dia lingkarkan di pinggang, dan satunya lagi mengusap belakang kepala Edelweiss. Edelweiss sama sekali tidak bisa bergerak karena Akram memeluknya dengan sangat erat. "Tuan, apa yang Anda lakukan? Lepaskan aku." Edelweiss berseru dengan suara yang sedikit menekan namun tidak terlalu kuat karena khawatir suaranya akan terdengar ke kamar Matthias. "Jangan pergi." Akram terus memeluknya dan berbicara dengan suara yang bergetar. "Jangan pergi Edelweiss, tetaplah bersamaku di sini, aku tidak ingin kau pergi." Akram berbisik lagi dengan seluruh hatinya, ucapan itu sungguh terasa sangat pedih, kerinduan yang tidak bisa ia gambarkan, hanya bisa mengatakan kata rindu namun sebenarnya kerinduannya lebih dari kata itu saja. Dek. Jantung Edelweiss berdegup kencang saat itu, matanya melebar dan sekali lagi di dalam pelukan lelaki ini dia seperti berada di dunia mimpi. Dia tidak bisa membohongi dirinya, jika selama ini yang ia butuhkan adalah kehadiran Akram, dan pelukan seperti ini. Namun apalah daya, semuanya sudah terlambat, Akram telah menyakitinya lebih dari rasa sakit yang pernah dirasakan oleh Edelweiss selama ini. "Tuan, sudah terlambat, jika 5 tahun lalu Tuan memelukku seperti ini maka aku akan langsung senang dan luluh, tetapi sekarang sudah terlalu lama. Hatiku sudah mengering dan aku tidak akan bisa menerimamu lagi, apapun yang Tuan lakukan tidak akan ada yang berubah. Jadi tolong lepaskan aku, jangan memenjarakan aku dengan keinginan egoismu lagi Tuan, sudah cukup penderitaanku selama ini karenamu, jadi aku mohon berhentilah mengejarku dan mari kita hidup di jalan masing-masing." Edelweiss berbicara dengan sangat lembut, tetapi ucapan lembut itu seperti pedang yang menusuk hati Akram. Matanya menjadi sangat tajam dan jantungnya berdegup sangat kencang ketika Edelweiss mengatakan mereka tidak akan bisa bersama. Hanya membayangkan itu sudah menjadi mimpi buruk bagi Akram. "Malam itu, aku tidak mementingkan kepentinganku dan berlari ke rumah sakit, saat itu kau sudah tidak ada dan pergi dariku. Saat itu aku telah kehilangan hatiku dan perasaanku, kesedihan yang tidak bisa aku gambarkan meledak di diriku,
kau pergi dengan meninggalkan surat dan aku tidak bisa mengejarmu karena aku tidak ingin kau menjadi korban dari seperti ibuku, ayahku dan keluargaku yang lain. Aku berkata pada diriku sendiri, lebih baik aku mati karena merindukanmu dibandingkan melihatmu mati di hadapanku. Perasaanku tidak pernah berubah, aku sangat mencintaimu dan akan selalu seperti itu. Tidak ada satupun wanita setelahmu di sisiku, karena hanya kau yang aku tunggu dan aku inginkan. Aku juga sudah menceraikan Faya, gadis yang kau lihat di kantor saat lalu adalah teman masa kecilku, dan dia memiliki peran besar untuk membantuku membalaskan dendam kepada pamanku. Aku pikir setelah aku membalaskan dendam kepada pamanku, maka masalahku akan usai. Tetapi aku menemukan kebenaran yang sebenarnya dan musuhku ternyata bukan hanya dia tetapi juga salah satu dari keluarga ibuku. Saat aku membalaskan dendam kepada pamanku, aku sudah ingin mengejarmu dan menjemputmu, tetapi nampaknya tidak ada yang berubah karena lelaki itu jauh lebih mengerikan dari pamanku, dia akan membunuhku dan seluruh yang aku sayangi jika dia tahu aku sudah bergerak. Lagi-lagi, aku tidak bisa membahayakanmu, aku menderita sendirian dan tidak memiliki kesempatan untuk memberitakannya kepadamu. Jadi, tolong jangan tinggalkan aku lagi, tetaplah berada di sisiku, aku akan membuktikan diriku jika aku pantas untukmu. Akram berbicara dengan nada yang sangat lembut, sembari memeluk Edelweiss dan memejamkan matanya karena pelukan itu sangatlah hangat dan istimewa. Edelweiss terdiam ketika mendengar itu semua, terlalu banyak fakta yang baru saja ia ketahui. Bagaimana Akram ternyata segera bercerai setelah ia pergi, wanita yang ada di kantor yang ia kira adalah penggantinya ternyata adalah teman masa kecil Akram. Dan juga mengenai pembalasan dendam yang tidak dimengerti oleh Edelweiss. Yang diketahui oleh Edelweiss adalah jika 5 tahun lalu jika Akram tidak melepaskannya maka mungkin nyawanya sudah melayang. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.